Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Terpujilah Tuhan buat kasih-Nya yang besar dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini Tuhan boleh tetap menyertai memelihara kita. Bahkan memberikan kita kekuatan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Biarlah melalui hadirat-Nya yang nyata melawat saya Bapak Ibu Saudara. Kita boleh meninggikan, memuliakan Dia. Allah kita yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Haleluya. Dengan merendahkan hati di hadapan-Nya, kita angkat hati, kita memuji Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat kembali pujian ini dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang senantiasa melawat kita dengan kasih-Nya. Dia yang selalu menopang kita dengan kekuatan-Nya. Bapa, kami sungguh bangga bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Allah yang setia walau kadangkala kami tidak setia. Ada banyak hal, perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan studi anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi di mana saja berada. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menikmati kebesaran kasih kuasa lawatan Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami tidak ada artinya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, hati kami terangkat kepada Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami tetap mengatakan Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Dalam segala situasi, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tetap memandang Kau Allah yang terlebih besar dari segala yang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Kita angkat kembali pujian ini. Tuhan Kau sempurna
Terpujilah Tuhan. Ibadah ini akan ditabiskan oleh hambanya. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, Salam. Atas nama Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita. Adapun warta jemaat gereja kita pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, kami, Gembala, Penatua, dan Majelis menghimbau kita untuk tetap beribadah di rumah
melalui YouTube atau melalui media yang sudah disiapkan oleh gereja sehubungan dengan masa pandemik yang semakin meningkat di kota kita, Kota Pematang Siantar. Baik, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita menaikkan pujian Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Yang agung, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Tabib yang agung, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk pertolongan, pemeliharaan Tuhan bagi kami setiap jemaat Tuhan. Kami sungguh merasakan, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara hidup kami, memberi kesehatan, memberi kekuatan bagi kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami memuji, menyembah Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat dalam kehidupan pribadi mereka. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati keluarga demi keluarga, usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, pendidikan cucu-cucu kami, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit. Mari Bapa, doa kami Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak TH Silalai, Bapak Ibu RM Samosir, Ibu Siadari, hamba, Nyonya Manalu Borudamanik, Nyonya Sitepu, Queen Krisatan, Kevin Stopu, Bapak RF Marpaung, biarlah Engkau memulihkan, menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan perawatan, pengobatan kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar dari rumah, belajar jarak jauh, baik yang ada di perguruan tinggi, SMA, SMP, SD sampai dengan TK. Tuhan menolong, memberkati, memberi semangat dan hikmat bagi anak-anak kami
dan juga bagi guru dalam membimbing, mengarahkan anak-anak kami melalui pelajaran online ini ya Bapa. Tuhan memberkati. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk persiapan sidang sinode yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2021. Doa kami Tuhan yang menolong memberkati. Bahkan panitia yang dibentuk, Engkau berkati. Bahkan tim yang dibentuk, Engkau beri hikmat, kemampuan untuk mempersiapkan segala sesuatunya pada sidang sinode ini. Sehingga sidang sinode ini pada hari hanya dapat berjalan dengan baik oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pendeta GMII beserta seluruh keluarga. Mari Bapa, Engkau tolong, Engkau berkati. Berkati pendeta-pendeta kami ini. Berkati keluarga mereka. Bahkan beri kekuatan, beri kesehatan dalam pelayanan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah para pendeta-pendeta kami ini Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, menolong, sehingga pelayanan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk pelaksanaan pilkada yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Baik di kota Pematang Siantar, di Simalungun, bahkan di kota-kota yang ada di Indonesia. Tuhan menolong memberkati, persiapan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. KPU, Bawaslu, dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pilkada ini. Mari Bapa, Engkau tolong, Engkau berkati. Bahkan kami berdoa, biarlah melalui pilkada ini, nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan. Melalui pemimpin-pemimpin daerah yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong memberkati. Berkati pemerintah Indonesia. Mulai dari presiden, menteri, sampai ke tingkat yang paling rendah. Beri hikmat, beri kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk tenaga medis, dokter, rumah sakit, perawat. Mari Bapa, Engkau memberi hikmat, memberi kemampuan bagi mereka untuk bekerja, untuk dapat bertindak dalam memutus mata rantai COVID-19 di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk TNI dan Polri yang menjadi garda terdepan untuk keamanan negara kami. Mari Bapa, Engkau beri hikmat, beri kemampuan pada lembaga ini, pada oknum TNI dan Polri, untuk mengatasi setiap gangguan kantik emas yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa apabila ada tangan-tangan si jahat yang mencoba menggunakan kesempatan, yaitu menggunakan masa pandemi COVID-19 ini untuk hal-hal yang buruk, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa untuk kota kami, kota Pematang Siantar, dan juga penduduk kota kami, kota Pematang Siantar. Mari Bapa, Engkau tolong, Engkau berkati dalam masa pandemi COVID-19 ini. Beri hati kepada penduduk kota kami untuk patuh dan taat untuk mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Inilah ya Bapa doa permohonan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari keberdosaan kami ya Bapa, dan layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saatnya kita memuji Tuhan dengan bermazmur. Mari bersama-sama membuka Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1 sampai 6. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 6. Dimulai dari judulnya saya bacakan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Bersama-sama. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu pesang, usut dan layu. Kita lanjutkan dengan ayat 13 sampai 17. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Karena banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara, amin. Oleh sebab itu tak henti-hentinya kita mau tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita puji Dia, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Dengan bersukacita, bertepuk tangan, menaikkan tangan kita, memandang Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan,
Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu mari kita sembah Dia, agungkan Dia. Dalam hadirat kudus-Nya. Dalam mata hati kita tertuju hanya kepada Allah saja. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Allah yang sudah menopang kita dengan kasih setia rahmat-Nya. Mari kita sembah Dia dengan merendahkan hati di hadapan-Nya. Haleluya, Bapa yang baik. Hanya Engkau yang patut dipuji, ditinggikan, disembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Kau hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kita sembah, diagungkan dia dengan bersuara. Haleluya Yesus. Kami memuja Engkau Bapa. Hanya karena dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami. Itulah yang menguatkan kami untuk tetap memandang Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu selalu untuk memuja, menyembah, mengagungkan Engkau Bapa. Karena dalam Engkaulah segala kepastian keselamatan, kepastian masa depan kami, sukacita kami, kebenaran-Mu yang menuntun, menguatkan kami, untuk kami boleh melangkah meniti hari-hari kami ke depan yang semakin sulit. Tapi kami mau tetap bersandar, berpengharapan hanya kepada Engkau saja Bapa. Luar biasa Engkau menopang kami. Kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah membimbing kami dalam kekuatan-Mu. Betapa kami bangga bersyukur Allah. Memiliki Allah seperti Engkau yang luar biasa. Haleluya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin Engkau di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Genap jiwaku memuji-Mu. Genap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Genap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kepada Allah kami yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang layak menerima pujian penyembahan dari kami. Terima kasih untuk waktu yang indah di hari Minggu ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami. Kiranya Tuhan memberikan pemahaman yang baik dalam memahami, menerima, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak
untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga menjadi pelaku dari kebenaran firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini yaitu bertindak dengan motivasi yang benar. Bertindak dengan motivasi yang benar. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar kembali tentang sosok seorang yang bernama Paulus. Sosok Paulus adalah seorang pembawa kabar baik. Ia dipakai Allah untuk menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Allah, bukan memberitakan dirinya sendiri. Bukan memberitakan kehebatannya dalam pelayanan, tetapi ia menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Allah, bagaimana hidup di dalam Allah, bagaimana menuruti kehendak Allah, dan menegur apa yang namanya dosa. Dalam hal ini, kita belajar dari kepribadian Paulus. Bagaimana Paulus memiliki motivasi yang baik dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kegagalan banyak pelayan Tuhan saat ini adalah di mana mereka ingin namanya dibesar-besarkan, namanya ingin dipuji-puji, namanya ingin disanjung. Akhirnya apa? Kita semakin tinggi, nama Tuhan semakin direndahkan. Seharusnya Tuhan semakin ditinggikan, kita semakin direndahkan. Tapi saat ini, melalui firman Tuhan ini kita belajar dari sosok yang bernama Paulus. Kalau kita melihat kesaksian dari Paulus, Paulus dalam pelayanan mengalami tantangan yang luar biasa. Baik saat menyampaikan kabar baik, baik itu di Filipi, ya, baik itu di Tesalonika, di mana dia pelayanan itu tidak gampang. Ia selalu menghadapi yang namanya penganiayaan sampai ia diseret ke dalam penjara. Di penjara kakinya dibelenggu dalam pasung. Ia harus hidup dalam kegelapan. Tetapi satu hal, Paulus tetap setia untuk melayani Tuhan. Bahkan di dalam penjara, Paulus mampu menasihati orang yang hidup di luar penjara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga ketika ia sedang berada di Tesalonika. Dikatakan Paulus memberitakan Mesias, yaitu Yesus, Sang Anak Allah. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan sepakat dengan para penjahat lainnya mengadakan kekacauan dan keributan serta memperhadapkan Paulus kepada sidang rakyat. Kenapa? Karena Paulus dicap sebagai pengacau. Paulus dicap melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan ada seorang raja lain. Siapa raja yang diberitakan oleh Paulus? Yaitu Yesus Kristus. Inilah kondisi yang menyebabkan Paulus disingkirkan dengan paksa dari Tesalonika menuju Berea.
Kondisi orang-orang Yahudi di Berea ternyata lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Bukan berarti Paulus membanding-bandingkan, enggak. Tapi kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Paulus sangat rindu sekali dapat bertemu dengan orang-orang yang ada di Tesalonika. Dan kerinduan ini dinyatakan Paulus dalam pasal 2 ayatnya yang ke-17. Di mana dikatakan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita melihat meskipun jemaat di Berea dikatakan lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika, tetapi Paulus tetap mengatakan ia rindu bertemu dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan beratnya beban yang dialami oleh Paulus sebagai pembawa kabar baik saat di Filipi, ia dilemparkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah, kemudian kakinya dibelenggu dengan pasung yang kuat. Namun kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang setia. Dan dikatakan saat Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah di tengah malam, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan mendengar permohonan Paulus sehingga terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga penjara itu goyah dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Suatu hal yang keajaiban yang terjadi. Demikian juga ketika di Tesalonika, saat Paulus dituduh sebagai pengacau dan mereka mau menghadapkan Paulus kepada sidang rakyat. Apa yang terjadi saudara? Malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus berangkat ke Berea. Artinya apa? Tuhan tetap menolong hambanya yang setia. Tuhan tetap berperkara dengan hambanya yang memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Dan di situ kita melihat Tuhan tidak tinggal diam dalam menolong dan menyertai hambanya yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar ketika ia tiba di Tesalonika. Ia dituduh dengan pemberitaan-pemberitaan palsu, atau kata lain ia difitnah. Orang-orang di sana menuduh bahwa berita yang disampaikan oleh Paulus adalah berita yang menyesatkan. Mereka menuduh Paulus memiliki maksud yang tidak murni, penuh dengan tipu daya. Paulus hanya bicara untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan hati Allah. Mereka menuduh Paulus hanya bermulut manis, namun hatinya punya maksud yang tersembunyi. Mereka berkata Paulus hanya mencari keuntungan saja. Mereka berkata Paulus hanya mencari pujian. Dan mereka berkata Paulus adalah seorang diktator. Apakah benar demikian? Dalam pembacaan kita ini, kita melihat Paulus kembali menegaskan bahwa ia datang bukan karena seperti yang dituduhkan kepadanya. Kalau kita membaca di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia,
melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Dalam hal ini Paulus kembali menegaskan ya bahwa apa yang dituduhkan kepadanya itu tidaklah benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini kita belajar bagaimana Paulus menanggapi pemberitaan palsu tersebut tidak dengan emosi, tetapi dengan pernyataan bahwa ia datang ke Tesalonika adalah untuk memberitakan kabar baik, dan itu bukanlah hal yang sia-sia. Ya, di ayatnya yang pertama, pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Garis bawahi, tidaklah sia-sia. Hamba Tuhan hadir dalam gereja. Itu bukan hal yang sia-sia. Meskipun ada banyak kelemahan seorang hamba Tuhan, tapi ingat, dia adalah hamba Tuhan yang diurapi Allah. Hamba Tuhan yang dipanggil oleh Allah. Hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah. Makanya ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa ketika Paulus datang ke Tesalonika, itu bukanlah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena ia diutus Tuhan, karena ia ditolong oleh Tuhan. Sehingga meskipun banyak tantangan dalam pelayanan, Paulus tetap diberikan keberanian oleh Tuhan. Karena apa? Ia memiliki motivasi yang benar. Satu hal, nama Tuhan dipuji, disenangkan. Ya. Dan nama Tuhan diberitakan. Walaupun di mana-mana ada banyak perlawanan, ada banyak penolakan, banyak orang yang berusaha membungkamkan dan mencegah Paulus untuk memberitakan kabar baik, tapi itu tidak membuat Paulus takut, ya. Itu tidak membuat Paulus gentar. Kenapa, saudara? Karena Paulus memiliki keyakinan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Meskipun ia harus mati ketika memberitakan Injil, baginya itu adalah keuntungan, bukan suatu kerugian. Dan ketika pun ia hidup, ia harus memberi buah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga belajar dari sikap Paulus. Apa yang menghalangi kita sampai saat ini takut memberitakan Injil? Apa yang membuat kita gentar dalam memberitakan nama Yesus? Bisa saja sikap kita. Jangan jauh-jauh. Ketika kita mengajak suami kita, mengajak istri kita, mengajak anak kita, ayo kita beribadah. Jangan-jangan mereka berkata, sia-sianya kau beribadah. Karena apa? Kesaksian hidup kita tidak menjadi berkat. Atau orang lain melihat, dia pendeta, dia majelis, dia penatua, dia diaken. Tapi dalam kesaksian hidupnya tidak menjadi berkat. Sehingga itu membuat atau itu yang menghambat kita jadi segan dalam memberitakan Injil. Ya, jangan-jangan kita sendiri jadi tertuduh. Ya, kenapa kita beritakan Yesus tapi orang tidak melihat Yesus ada dalam hidup kita? Orang tidak melihat kesaksian yang baik tentang hidup kita.
itu juga bisa menghambat orang tidak mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana pemberitaan Paulus palsu, ya, bagaimana fitnah beredar di Tesalonika. Tetapi Paulus, pengajaran Paulus semakin muncul, ya, semakin murni. Dengan banyaknya tantangan, ia tidak menyerah. Dengan banyaknya penolakan, Paulus tidak mundur untuk tidak memberitakan Injil. Sebaliknya, bagi Paulus, tantangan itu adalah peluang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pembawa kabar baik, di sini kita belajar bagaimana Paulus tetap fokus untuk menyenangkan hati Allah. Mari kita belajar seperti Paulus. Dalam menyampaikan Injil kabar baik, dalam menyampaikan firman Tuhan, benar tetap benar, salah tetap salah, dosa tetap dosa, tidak ada istilah kompromi di dalamnya. Meskipun kita harus dibenci, meskipun mungkin kita harus ditolak, tetapi yang namanya kebenaran harus diberitakan dengan tegas. Ingat, dosa tetaplah dosa. Salah tetap salah dan kebenaran tetaplah kebenaran. Di sini kita belajar bagaimana kita dalam melayani Tuhan. Mari kita kembali mengingat motivasi apa yang kita miliki. Kalau motivasi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, tantangan sebesar apapun kita tidak akan mundur. Meskipun ada banyak orang di sekitar kita mencibir, kita tidak akan mundur. Kenapa? Yang kita senangkan, yang kita puji, kita permuliakan di atas pelayanan kita adalah Tuhan, bukan diri kita. Ingat, kiranya Tuhan semakin ditinggikan. Nama Tuhan semakin dibesarkan. Kita semakin direndahkan. Itu prinsipnya. Bukan kita yang semakin besar, semakin terkenal, semakin hebat. Nama Tuhan sudah mulai hilang dari pelayanan kita. Itu terbalik, saudara. Itu salah satu ciri kita tidak memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Orang yang memiliki motivasi yang benar, ketika ia dikoreksi, diberi masukan, ditegur, ia itu terima sebagai batu loncatan bagi dia untuk semakin baik dalam melayani Tuhan. Ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan atau pembawa kabar baik, kita juga jangan pernah bermulut manis. Apa artinya bermulut manis? Paulus tidak mengucapkan kata-kata yang hanya menyenangkan kuping orang lain. Tetapi Paulus benar-benar mengatakan hal yang sebenarnya. Tidak menutup-nutupi dosa. Bermulut manis kadangkala juga Paulus menyenangkan hati orang yang ada di depannya. Tetapi di belakang mungkin menjatuhkan. Dalam hal ini Paulus tidak melakukan hal ini. Paulus tidak bermulut manis. Ya. Saudara, mari juga kita belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berlaku bijak. Ketika kita berbicara di depan saudara kita berbicara yang baik, kita bersenda gurau, kita bercanda. Ya seperti itulah seterusnya. Jangan di belakang malah kebalikan yang terjadi. Kadangkala ini yang sering membuat perpecahan di gereja. Di depan si ayah berkata A, di depan si Bea berkata lain. Ini namanya Anda bermulut manis dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Sebagai seorang
pelayan Tuhan. Tidak pernah bermaksud loba. Apa artinya tidak pernah bermaksud loba? Artinya Paulus tidak memberitakan kabar baik dengan maksud untuk mencari untung dari jemaat Tesalonika. Dalam hal ini Allah adalah saksi. Artinya Allah tahu benar apa yang Paulus lakukan. Bahkan Allah mengetahui isi hati Paulus. Dalam hal ini Paulus melayani bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Mencari keuntungan ini sekarang Bapak Ibu bukan hanya mencari uang dalam pelayanan. Tetapi mencari supaya ia dihormati. Supaya ia disegani. Ini namanya mencari keuntungan. Mencari loba. Itu. Sebagai seorang pelayan Tuhan. Kembali mari murnikan motivasi kita dalam melayani Tuhan. Jangan pernah memiliki maksud loba. Sekali lagi, seorang pelayan Tuhan harus rendah hati. Seorang pembawa kabar baik tidak pernah mencari pujian dari manusia. Apa artinya tidak pernah mencari pujian dari manusia? Dalam hal ini, Paulus sama sekali tidak bermaksud menjadi orang yang terkenal. Paulus tidak berusaha membuat orang lain memuji dia. Walaupun Paulus sebagai rasul berhak menuntut apa yang ia butuhkan. Namun itu tidak dimintanya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pembawa kabar baik, mari kita berlaku ramah. Apa artinya berlaku ramah? Ya, berlaku ramah. Di ayatnya yang ke-7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Artinya di sini Paulus bersikap lemah lembut sewaktu ia berada di tengah-tengah jemaat, penuh kasih sayang dan baik hati. Lemah lembut di sini bukan berarti, oh iya anakku, oh anakku. Gak seperti itu. Berlaku ramah tapi dalam ketegasan. Ya. Berlaku ramah tapi dalam kebenaran. Kadangkala kita sudah salah tapi kita masih mau dibujuk-bujuk. Kita masih harus dirayu-rayu. Saudara, ketika Anda sudah terlibat dalam pelayanan, ketika Anda sudah berkata saya anak Tuhan, mari kita belajar memiliki kedewasaan rohani. Bagaimana kita memberitakan kabar baik kalau kita pun harus dibujuk-bujuk, harus dirayu-rayu, harus diajak-ajak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Paulus. Paulus tidak hanya memberikan kabar baik. Paulus tidak hanya memberitakan kabar baik dari Allah. Tetapi Paulus memberikan hidupnya. Paulus memberikan hatinya. Bukan berarti kita kalau sudah melayani Tuhan, orang-orang yang kita hadapi itu malaikat semua. Oh jangan harap Bapak Ibu. Kadangkala hati kita harus terluka. Kadangkala hati kita kecewa. Tetapi dalam hal ini, Paulus memberikan hatinya. Ia tidak hanya memberitakan firman Tuhan, yang memberikan hidupnya, yang memberikan hatinya. Saya bisa bayangkan bagaimana keadaan Paulus ketika ia tiba di Tesalonika. Kemudian ia dikatakan, kau penipu, kau penyesat. Paulus menanggapinya dengan lemah lembut. Selanjutnya, sebagai pembawa kabar baik, ia sangat menyatu dengan jemaatnya. Paulus sangat dekat, seperti tanpa penyekat dengan jemaat di Tesalonika. Hal ini terungkap bahwa Paulus tetap mengingat dan berulang kali memakai kata-kata seperti kamu sendiri memang tahu. Ada berapa kali dalam ayat 2, pasal 2 ayat 1 dikatakan kamu sendiri pun memang tahu. Kemudian
di pasal 2 ayat 2 diulang lagi. Tetapi seperti kamu tahu. Kamu masih ingat, kamu tahu. Terus diulang-ulang. Artinya di sini Paulus berbuat apa saja supaya jemaat dapat mengenal firman Tuhan. Supaya jemaat tetap mau menerima firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dampak pembawa kabar baik yang benar terungkap dalam pembacaan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Di mana dengan tanda-tanda kebenaran, kasih ketaatan kepada firman Allah, maka hidupnya selalu diberkati dan dikatakan berbahagia. Sebaliknya, orang fasik pasti hidupnya tidak tinggal dalam firman Allah. Tapi kesukaannya apa? Berbuat dosa. Dan orang ini akan menerima penghukuman dari Allah. Karenanya hidup dan pelayanan kita harus mempunyai passion atau harus memiliki hasrat seperti diingatkan dalam pembacaan nats pembimbing kita tadi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hasrat yang begitu besar untuk kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita sungguh-sungguh menjaga agar kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dalam nats pembimbing kita tadi. Karena apa? Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tujuan kita, tujuan akhir kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhanlah yang melihat. Tuhanlah yang berhak mengadili apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi yang menjadi hakim atas kehidupan kita ini adalah Tuhan. Jadi jangan pernah menjadi hakim atas hidup orang lain. Jangan menjadi pemfitnah, pemberita palsu atas hidup orang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini, kembali kita diingatkan. Kita memiliki pengharapan untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan akan memperoleh kemuliaan di masa yang akan datang. Serta jaminan untuk tinggal di surga. Maka semuanya ini mendorong kita hidup dan melayani dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, mari kita memiliki passion. Mari kita memiliki hasrat. Mari kita memiliki motivasi. Sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Allah. Ketika kita memiliki motivasi yang baik, maka kita akan semakin bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, tapi bersama Tuhan kita cakap melakukan berbagai perkara. Apapun masalahmu saat ini, mari saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Meskipun orang-orang terdekat kita mengecewakan kita, ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Setialah untuk merenungkan firman Tuhan. Setialah beribadah bersama keluarga, ajak keluarga. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ingat saudara, hanya tempat yang memisahkan kita. Tapi tujuan kita sama untuk memuji Tuhan. Jadi gunakanlah momen-momen ibadah yang selalu kami tayangkan setiap hari Minggu. Jangan pernah bosan dengan situasi pandemik yang semakin meningkat di kota Pematang Siantar. Mari kita tetap patuh pada protokoler kesehatan.
Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami memuji Tuhan. Terima kasih Engkau memanggil kami menjadi hamba-Mu. Meskipun ada banyak tantangan dalam pelayanan, dalam kehidupan kami setiap hari, tapi kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan hal ini sudah dialami oleh Paulus sendiri. Ada banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanannya. Ketika ia tertekan, ketika ia difitnah, ketika ia dalam penjara, ketika ia dibelenggu. Tapi kami melihat kuasa-Mu nyata dalam hidupnya. Dan kami yakin dan percaya hal ini juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Baik kami sebagai pendeta, baik kami sebagai penatua, diaken dan majelis, dan juga sebagai jemaat. Kami tetap memiliki motivasi yang murni dalam melayani Tuhan. Nama-Mu dipuji dan ditinggikan, kami semakin direndahkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati, kita berdoa. Banyaklah yang telah Engkau lakukan, ya Allah kami, perbuatan-Mu dan maksud-Mu bagi kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Oleh sebab itu hati kami dengan sukacita ingin memberi yang terbaik. Melalui tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Baik itu persembahan kantong, perpuluhan, biarlah semuanya itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Biarlah Tuhan hati kami boleh sungguh-sungguh belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya Allah sumber berkat senantiasa memberkati kami dengan kebaikan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kita mengangkat pujian, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dengan penuh sukacita sambil memberikan persembahan kita. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ibadah ini akan diakhiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari saya undang bangkit berdiri. Menyenangkan Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Yang sudah menopang kita dengan kasih setianya. Tidak ada alasan kita untuk tidak memuji menyembah Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian ini. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Biarlah ini sebagai doa kita bersama. Kita berkomitmen. Semakin hari hidup kita semakin dibarui dalam Kristus. Menyenangkan, memuliakan Dia. Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, senangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.